Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fahrezi dengan NIM 2411226. Saya merupakan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, ini adalah tugas ilmu sosial dasar dengan tema pemahaman manusia, keadilan, dan penderitaan sebagai makhluk sosial dan individu. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun manusia juga merupakan individu yang memiliki identitas dan keunikannya sendiri. Makhluk sosial. Manusia memiliki naluri untuk hidup berkelompok dan membangun hubungan dengan orang lain. Kita membutuhkan interaksi sosial untuk tumbuh dan berkembang. Individu. Setiap manusia memiliki nilai, keyakinan, dan aspirasi yang unik. Keunikan ini yang membentuk identitas kita sebagai jati diri manusia. Yang kedua, konsep keadilan, perspektif filosofis, dan etika. Keadilan merupakan konsep yang luas dan kompleks. Dalam berbagai tradisi filosofis dan etika, keadilan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana semua orang diperlakukan secara adil dan setara. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif membahas tentang bagaimana sumber daya dan keuntungan harus dibagikan secara adil dan dari dalam masyarakat. Yang kedua, keadilan prosedural. Keadilan prosedural menekankan tentang pentingnya proses yang adil dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum. Yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan komutatif berfokus pada keadilan dalam hubungan antar individu seperti transaksi komersial atau perjanjian. Yang ketiga, penderitaan manusia, bentuk dan penyebab. Penderitaan manusia dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti fisik, mental, emosional, dan sosial. Penyebab penderitaan dapat beragam, mulai dari bencana alam hingga ketidakadilan sosial. Penderitaan fisik. Penderitaan fisik bisa disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau bencana alam. Yang kedua, penderitaan mental. Penderitaan mental dapat muncul akibat stres, depresi, atau trauma. Yang ketiga, penderitaan emosional. Penderitaan emosional meliputi rasa kehilangan, kesedihan, atau kekecewaan. Yang keempat, penderitaan sosial. Penderitaan sosial dapat disebabkan oleh diskriminasi, kemiskinan, atau ketidakadilan. Yang keempat, hubungan antara manusia, keadilan, dan penderitaan. Manusia rentan terhadap penderitaan karena kompleksitas dan kerentanannya. Keadilan memainkan peran penting dalam mengurangi penderitaan dan menciptakan kondisi yang lebih adil bagi semua orang. Yang pertama, penderitaan. Penderitaan dapat muncul akibat ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kedua, keadilan. Keadilan bertujuan untuk mengurangi penderitaan dengan menciptakan kondisi yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang rentan terhadap penderitaan dan membutuhkan keadilan untuk hidup dengan layak. Yang kelima, peran agama dan spiritualitas dalam memahami konsep ini. Agama dan spiritualitas dapat memberikan kerangka moral dan filosofis dalam memahami konsep-konsep manusia, keadilan, dan penderitaan. Setiap agama memiliki pandangan unik tentang makna kehidupan, kebaikan, dan tujuan akhir. Yang pertama, doa dan meditasi. Doa dan meditasi dapat membantu individu untuk menemukan kedamaian dan kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, keadilan ilahi. Konsep keadilan ilahi merupakan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan di dunia selanjutnya. Yang ketiga, empati dan belas kasihan. Agama dan spiritualitas menekankan pentingnya empati dan belas kasih terhadap sesama. Yang keempat, pengampunan. Pengampunan memainkan peran penting dalam proses penyembuhan dan penyatuan kembali. Yang keenam, studi kasus contoh nyata penerapan konsep ini.
Ada banyak contoh nyata penerapan konsep-konsep manusia, keadilan, dan penderitaan dalam kehidupan nyata. Misalnya gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak manusia, organisasi bantuan kemanusiaan, dan program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, gerakan hak asasi manusia. Gerakan hak asasi manusia memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang, termasuk kelompok yang rentan mengalami diskriminasi. Yang kedua, organisasi bantuan kemanusiaan. Organisasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan kepada korban bencana alam, konflik, dan kemiskinan. Yang ketiga, program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang. Ketujuh, tantangan dan dilema dalam mewujudkan keadilan bagi manusia. Mewujudkan keadilan bagi semua manusia adalah sebuah tantangan yang kompleks. Ada banyak faktor yang mempersulit upaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil, seperti ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi, dan konflik. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang besar dapat menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan bagi kaum yang kurang beruntung. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual dapat menyebabkan ketidakadilan dan pengucilan. Yang ketiga, konflik. Konflik dapat menyebabkan penderitaan dan ketidakstabilan yang menghambat upaya mewujudkan suatu keadilan. Kesimpulan dan refleksi menuju pemahaman yang lebih mendalam. Memahami konsep-konsep manusia, keadilan, dan penderitaan merupakan progres yang berkelanjutan. Dengan merenungkan dan mempelajari konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri, dunia, dan peran kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Harapan terlepas dari tantangan yang dihadapi, kita harus tetap memiliki harapan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi bagi semua orang. Kita perlu bersatu untuk mengatasi ketidakadilan dan menciptakan dunia yang lebih baik bagi seluruh manusia dan seluruh golongan.